Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Jika tidak dilahirkan kembali, maka seorang tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jika tidak dilahirkan kembali, maka seorang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu surga. Kita akan membahas topik ini hari ini tentang dilahirkan kembali. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali. Ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Mereka mengadakan percakapan. Pada malam hari Nikodemus datang menjumpai Tuhan Yesus dan dia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu siapa Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi, dia pemimpin agama Yahudi, dia seorang penguasa, dia seorang pengajar Israel. Dia seorang yang rendah hati tentunya, karena dia mau datang kepada Tuhan Yesus dan mau belajar tentang hal-hal yang dia tidak mengerti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali, supaya bisa melihat kerajaan Allah, supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukankah Nikodemus seorang yang menguasai hukum Taurat? Bukankah Nikodemus seorang yang saleh, seorang yang mempraktekkan kesalehan di dalam segala praktek keagamaan yang dia pahami? Bukankah Nikodemus sudah memenuhi syarat untuk masuk surga? Sama sekali tidak. Tuhan Yesus meruntuhkan segala keyakinan, segala pemahaman bahwa menguasai hukum Taurat, melakukan segala kesalehan-kesalehan menurut ukuran manusia, bahkan menjadi penguasa sekalipun, tidak bisa membawanya ke surga, tidak bisa membuatnya melihat surga, tidak bisa membuatnya masuk ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sedang mengatakan semua yang ada padamu tidak ada gunanya untuk bisa membuatmu melihat surga dan membuatmu masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari
percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Bahwa segala kesalehan kita, segala penguasaan kita akan ayat-ayat hukum Taurat tidak bisa membawa kita ke surga. Bahwa segala hal yang baik dari dalam diri kita tidak bisa membawa kita ke surga. Bahwa setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kita dalam ukuran manusia, tidak bisa membuat kita melihat surga dan membawa kita masuk ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya kalaupun kita bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang berkuasa, bukan orang yang menguasai Taurat, kita punya kesempatan untuk melihat dan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali? Pertanyaan Nikodemus sangat logis secara manusia. Bagaimana mungkin bisa kembali masuk ke rahim ibu untuk dilahirkan kembali? Karena saya sudah tua. Yesus menjelaskan bukan yang dimaksud Tuhan Yesus kelahiran daging. Tetapi ini adalah kelahiran baru secara rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya dilahirkan kembali? Bahwa kita dilahirkan dari Allah. Allah mengerjakan di dalam kita. Dengan kuasanya, Dia menghadirkan rohnya di dalam diri kita. Ya, ketika kita mendengar firman kebenaran, ketika kita mendengar firman yang menyatakan bahwa kita orang berdosa dan hukuman dosa adalah maut, dan Allah melakukan karya penyelamatan dengan mengorbankan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Maka kalau kita bertobat dan menerima pengampunan yang Allah sediakan melalui Yesus Kristus, maka kita dilahirkan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya? Kita tidak tahu. Kapan waktunya? Kita tidak tahu. Karena kita sama sekali tidak berperan dalam hal itu. Itu adalah pekerjaan Allah. Kita hanya menyadari dengan pekerjaan Roh Kudus, memberi kita pengertian, memberi kita kesadaran lewat firman yang diberitakan bahwa kita orang berdosa dan kita membutuhkan juru selamat, dan kita harus menerima juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan dan juru selamat kita. Pada saat itu Tuhan memberikan kepada kita rohnya yang kudus. Kita dilahirkan kembali. Karena dosa kita telah menjadi rusak. Tetapi ini dibaharui kembali oleh Allah. Kita mati karena dosa-dosa kita. Tapi Allah menghidupkan kita kembali dengan rohnya yang kudus. Karena kita menyambut pengorbanan, penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah yang bisa kita banggakan? Kesalehan, jabatan, kekuasaan, apapun yang baik dalam diri kita, tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bukan Tuhan Yesus yang telah turun dari surga, menyerahkan dirinya menjadi korban penghapus dosa kita, semua kesalehan, semua kehebatan kita tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita syukuri karya penyelamatan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hari ini, dimanapun saudara-saudariku berada, pastikan bahwa kita sudah dilahirkan kembali. Pastikan bahwa kita hari-hari ini mencari kebenaran Tuhan. Seperti Nikodemus yang datang kepada Tuhan Yesus merendahkan diri. Sehingga Nikodemus mengerti bahwa dia harus dilahirkan kembali. Supaya dia bisa melihat surga dan masuk ke dalam kerajaan surga.